Di kawasan perbukitan Lembang, Jawa Barat, tempat kabut turun hampir setiap pagi, berdiri sebuah gereja tua berusia lebih dari 150 tahun, bernama Paroki Santo Damian. Gereja kayu itu terkenal karena keindahannya, tetapi lebih terkenal lagi karena satu misteri yang selama 10 tahun membuat seluruh umat terdiam: hilangnya patung Kristus berwarna hitam. Patung itu setinggi lebih dari 1 meter dan diukir dari kayu hitam pekat, pernah dianggap sebagai benda suci yang menolong warga melewati wabah besar pada awal 1980-an. Konon setelah umat berdoa di bawah patung itu, angka kematian menurun drastis seperti ada campur tangan ilahi. Namun pada suatu pagi di masa Prapaskah tahun 2015, patung tersebut mendadak lenyap tanpa meninggalkan bekas. Paroki heboh, media lokal menyorot, dan gereja ditutup sementara untuk penyelidikan. Sebagian umat menduga patung dicuri untuk dijual. Sebagian lagi percaya ada kelompok sesat yang ingin mengguncang iman. Namun tak satu pun teori membawa jawaban. Dan setelah beberapa minggu penyelidikan dihentikan, semua menjadi tabu untuk dibicarakan, bahkan menyebut nama patung saja membuat beberapa orang tua langsung menunduk. Saat itu paroki dipimpin oleh Romo Pius Lembang. Tertekan oleh desas-desus dan rasa bersalah, ia tiba-tiba mengajukan permohonan pindah ke Keuskupan Bogor. Kepindahannya meninggalkan kekosongan yang kemudian diisi imam muda bernama Romo Thomas Adi Prasetya, seorang imam yang penuh harapan dan keyakinan bahwa ia bisa membangun kembali kehidupan rohani umat Santo Damian. Namun begitu tiba, Romo Thomas merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Halaman belakang gereja dibiarkan terbengkalai rumput liar, menutupi hampir seluruh taman. Ketika ia meminta para pengurus gereja membersihkannya, mereka hanya saling pandang dan berkata lirih, "Jangan Romo, nanti seperti yang dulu." Beberapa malam kemudian Romo Thomas mulai mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Saat ia memeriksa keluar tidak ada siapapun, bahkan pintu halaman telah dikunci. Pernah suatu malam ia melihat cahaya kecil seperti lampu minyak berkelip di balik patung Bunda Maria di kapel, padahal paroki sudah menggunakan listrik bertahun-tahun. Hal yang paling mengganggu hatinya adalah pengakuan dosa yang ganjil. Beberapa umat lanjut usia berbicara terbata-bata sambil memegang tangan Romo Thomas seolah takut sesuatu sedang mengawasi. "Romo, ada yang dikubur sangat dalam. Dan tidak semua orang ingin itu ditemukan," bisik salah satu dari mereka dengan mata berkaca-kaca. Ketika Romo Thomas bertanya lebih lanjut, mereka langsung diam atau mengaku tidak ingat apa-apa. Ada seorang nenek yang setelah keluar dari ruang pengakuan tiba-tiba terjatuh di halaman seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. 10 tahun berlalu sebelum akhirnya April tahun ini sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka terjadi. Tim SAR Kabupaten Bandung Barat sedang mencari warga hilang di sekitar Bukit Puncrut, bukit kecil tepat di belakang paroki. Seorang anjing pelacak bernama Mika tiba-tiba menggonggong keras dan mencakar-cakar tanah di dekat pagar batu belakang gereja. Lokasi itu dulunya dikenal sebagai kebun obat milik imam pertama paroki, tempat yang sudah lama dilarang disentuh. Ketika para anggota SAR mulai menggali, mereka menemukan sepotong kayu hitam dengan pahatan salib. Galian semakin dalam dan perlahan muncul wajah kayu Kristus dengan mata redup penuh duka. Itu adalah patung yang hilang selama 1 dekade penuh. Namun bukan patung itu yang membuat mereka terdiam, melainkan kotak besi tua yang ditemukan tepat di bawahnya. Kotak itu terkubur rapi seolah sengaja diletakkan di sana untuk tidak pernah ditemukan kembali. Saat kotak itu diangkat, Romo Thomas yang berdiri di jendela lantai 2 langsung membeku. Ada sesuatu dalam tatapan beliau yang menunjukkan bahwa ia sudah lama merasakan hal buruk tersembunyi di balik tanah itu. Kotak itu tidak terkunci. Ketika dibuka, udara seakan berubah dingin. Di dalamnya terdapat 3 benda. Rosario rapuh dengan salib emas berukir simbol yang tidak dikenal. Sepotong perkamen berisi tulisan Latin kuno yang tampak seperti pengakuan dosa mendesak. Foto hitam putih menampilkan 5 pria berbusana liturgis berdiri di dalam sebuah ruangan batu. Di tengah foto berdiri Romo Pius Lembang. 4 pria lainnya tidak dikenali. Dan yang paling mengganggu adalah dinding di belakang mereka yang dipenuhi simbol asing yang tidak pernah ada dalam tradisi gereja Katolik manapun. Romo Thomas menatap foto itu lama. Dan di saat itulah ia sadar bahwa misteri patung hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketika foto hitam putih itu berpindah dari tangan satu ke tangan lain, suasana di halaman belakang paroki Santo Damian menjadi sunyi sedingin kabut pagi Lembang. Tak seorang pun berani berbicara keras-keras, seolah mereka tahu bahwa apapun yang terkubur bersama patung itu bukan sekadar benda lama, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Romo Thomas memegang foto itu paling lama. Wajahnya menegang ketika melihat sosok yang berdiri di tengah Romo Pius Lembang, mantan imam paroki yang pergi tiba-tiba setelah hilangnya patung 10 tahun lalu. Namun perhatian Romo tidak berhenti di sana. 4 pria lain dalam foto mengenakan jubah liturgis yang sama, tetapi wajah mereka tampak asing.
Siapa mereka? Gumamnya. Tidak ada yang menjawab. Di dalam kotak besi itu selain rosario dan foto terdapat perkamen tua yang hampir rapuh. Tulisan Latin di atasnya seperti ditulis tergesa-gesa. Romo Thomas hanya memahami beberapa bagian dari kalimat yang tampaknya merupakan pengakuan dosa seseorang. Satu kalimat membuat dadanya sesak. Patung tidak dicuri, ia dikubur oleh tangan kita sendiri demi menutupi sesuatu yang lebih gelap dari hukuman Tuhan. Siapa kita dalam kalimat itu? Mengapa mereka mengubur patung? Dan apa hubungan antara ruang batu dalam foto dengan hilangnya patung Kristus? Siang itu tim SAR selesai menggali lokasi pertama dan berniat melanjutkan pencarian warga hilang. Namun anjing pelacak Mika kembali menggonggong, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Ia menoleh ke arah gundukan tanah lain yang hanya berjarak beberapa meter dari lubang pertama. Instingnya seolah memaksa tim untuk menggali lebih dalam. Gali di sini, perintah salah satu anggota polisi yang ikut serta. Ketika sekop pertama menyentuh tanah, suasana berubah tegang. Tanah di lokasi kedua terasa lebih padat, seperti pernah dipadatkan secara sengaja. Tak lama kemudian warna kain putih mulai terlihat di bawah lapisan tanah basah. Setiap orang yang berdiri di sekitar lubang menahan napas. Saat gundukan itu digali habis, muncullah sebuah tubuh yang telah menjadi kerangka terbungkus jubah liturgis berwarna putih yang sudah rapuh termakan tanah. Di dada kerangka itu masih tergantung salib perak kecil. Seorang polisi berlutut membersihkan tanah di sekitar tulang dada dan menemukan sebuah lempeng kecil yang tergantung di balik jubah. Meski kusam tulisan di atasnya masih bisa dibaca. Romo Rafael Suradinata Paroki, Santo Damian 2001-2015. Tak ada suara. Bahkan angin pun seolah berhenti bertiup. Nama itu, nama yang sudah dianggap hilang. Romo Rafael Suradinata, imam muda, yang konon dipindahkan ke luar negeri tepat pada tahun patung menghilang. Romo Thomas merasa lututnya melemas. Ia pernah melihat nama itu dalam arsip lama, tetapi tidak ada catatan jelas tentang kemana Romo Rafael pergi. Kini tubuh sang imam ditemukan terkubur di belakang gereja di tempat yang selama bertahun-tahun dilarang disentuh oleh para pengurus. Ini bukan kecelakaan, bisik seorang anggota polisi, wajahnya pucat. Tidak ada yang membantah. Sore itu penyelidikan resmi dimulai. Polisi memasang garis kuning di area belakang paroki. Romo Thomas menyerahkan semua barang dari kotak besi rosario emas, perkamen Latin, dan foto kelima pria itu. Kapolsek Lembang Inspektur Ardi Kusuma datang langsung memimpin pemeriksaan awal. Sebagai seorang Katolik taat, ekspresinya penuh kemarahan bercampur luka. Tuan Romo, katanya pelan ini bukan hanya kasus penguburan ilegal. Ini pembunuhan yang ditutupi. Romo Thomas menelan ludah dengan susah payah. Saya takut itu benar, Pak. Inspektur Ardi menatap foto lama itu. 5 orang dalam foto. Kita sudah tahu 2, Romo Pius dan Romo Rafael. Sekarang kita harus tahu siapa 3 lainnya. Malam itu setelah aparat pulang, Romo Thomas masuk ke ruang arsip tua di bawah menara gereja, tempat berdebu yang hampir tidak pernah dikunjungi. Ia menyalakan lampu kecil dan mulai membuka buku-buku tua mencari nama-nama dalam foto. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan sebuah buku catatan Dewan Gereja, periode 2014-2015. Halaman terakhir mencatat 5 anggota utama. Romo Pius Lembang, Pastor Paroki. Romo Rafael Suradinata, Pastor Muda. Yohanes Durdiman, Ketua Dewan. Markus Nugroho, Bendahara Paroki. Lukas Purnama, Pengurus Aset Gereja. Romo Thomas menutup buku itu perlahan. 5 nama, 5 pria. Jumlah yang sama dengan foto. Tetapi ketika ia membuka berkas pribadi, ia terdiam. Foto identitas ketiganya hilang. Lembar riwayat mereka disobek. Bahkan sampul map tampak seperti dirusak secara sengaja. Ada seseorang yang sudah menghapus jejak mereka, seseorang yang tahu rahasia besar yang terkubur di bawah patung Kristus. Dan malam itu sambil memegang foto hitam putih 5 pria, itu Romo Thomas merasakan bahwa apapun yang terjadi 10 tahun lalu belum benar-benar selesai. Ruang arsip tua di bawah menara paroki Santo Damian dipenuhi bau lembab yang menusuk hidung. Rak-rak kayu yang mulai lapuk dipenuhi tumpukan berkas usang dan debu tebal menari di udara setiap kali Romo Thomas menggeser sebuah map. Lampu kuning kecil di sudut ruangan hampir tidak cukup menerangi seluruh tempat, membuat bayangan di tembok bergerak seperti entitas yang hidup. Romo Thomas duduk di meja kayu tua, memandangi 5 nama yang ia temukan. Pius Lembang, Rafael Suradinata, Yohanes Durdiman, Markus Nugroho, dan Lukas Purnama. 5 pria itu jumlah yang sama dengan orang dalam foto hitam putih, jelas memiliki peran besar dalam misteri yang baru terbuka. Namun pertanyaan terbesarnya adalah satu, apa yang mereka lakukan di ruang batu itu 10 tahun lalu? Romo Thomas membuka map yang seharusnya berisi dokumen pribadi 3 anggota Dewan Lama. Namun hampir semua lembar penting hilang, foto dicabut, riwayat pelayanan disobek, bahkan tanda tangan resmi pun terpotong di tengah.
Seseorang telah menghapus jejak mereka dengan cara tergesa-gesa tetapi penuh maksud. Ketika Romo membalik halaman terakhir, sebuah potongan kertas kecil jatuh ke lantai. Ia mengambilnya. Kertas itu rupanya sobekan dari foto lama bagian sudut kanan bawah yang menampilkan secuil jubah putih dengan garis merah persis sama seperti jubah para imam dalam foto utama. Ketika disandingkan, potongan itu cocok sempurna dengan bagian foto yang hilang. Jadi, seseorang sengaja menyobek foto asli, gumam Romo Thomas. Tapi untuk menutupi wajah siapa? Malam semakin larut ketika angin berdesir melewati celah pintu kayu tua. Romo Thomas merapatkan jubahnya. Ia memutuskan membuka satu rak lagi di pojok ruangan. Rak yang hampir tertutup sarang laba-laba. Di sana ia menemukan sebuah buku bersampul kulit coklat yang sangat lusuh tanpa judul di luar. Ketika dibuka, halaman pertama berisi tulisan tangan dengan tinta memudar. Jangan dibuka jika engkau belum siap mengorbankan ketenangan hatimu untuk kebenaran. Tangan Romo Thomas bergetar. Ia mengenali tulisan itu, tulisan Romo Pius Lembang. Buku itu ternyata adalah catatan harian pribadi milik Romo Pius, ditulis beberapa bulan sebelum ia menghilang dari paroki. Romo Thomas menelan ludah lalu mulai membaca. 14 Mei 2015, Rafael kembali menanyai aku tentang keuangan paroki. Ia menemukan kejanggalan pada dana kegiatan. Aku berbohong padanya bahwa itu kesalahan pencatatan. Tapi aku tahu ia tidak percaya. Ia menatapku seolah aku bukan lagi imamnya. Romo Thomas mengerutkan dahi. 20 Mei 2015, Rafael memergoki kami di ruang bawah tanah. Ia menuduh kami melakukan ritual terlarang. Ia memanggilnya dosa besar. Aku menamparnya untuk pertama kalinya. Jantung Romo Thomas berdegup keras. Ruang bawah tanah, ritual terlarang. Apakah itu ruang batu dalam foto? Ia membaca lagi. 25 Mei 2015, Durdiman mengusulkan ritual penebusan untuk menenangkan keadaan. Rafael menolak. Ia mengancam akan melapor ke keuskupan. Malam itu Markus mencampurkan obat tidur ke anggur misa. Aku tahu, tapi aku tetap diam. Romo Thomas terhenti, tangannya mencengkeram meja. Rafael, dibius. Ia melanjutkan. 26 Mei 2015, pukul 03.00, kami menyeret Rafael ke kaki patung Kristus. Lukas berkata, kubur di sini. Jika dosa dikubur di bawah Kristus, Tuhan akan mengampuni. Aku tidak berdoa. Aku hanya ingin melupakan. Tenggorokan Romo Thomas tercekat. Tubuh Romo Rafael ditemukan tepat di bawah patung yang digali Mika, tepat seperti yang tertulis. Air mata mengalir di pipi Romo Thomas. Ya Tuhan. Ia terus membaca meski hatinya bergetar. 30 Mei 2015, patung Kristus ditutupi bercak darah. Tidak bisa dibersihkan. Kami memutuskan menguburnya. Aku memilih lokasi itu sendiri. Tapi malamnya aku bermimpi mendengar seekor anjing menggonggong keras di belakang gereja. Romo Thomas menutup mulutnya, teringat Mika, anjing yang belum lahir saat mimpi itu terjadi. Ini bukan kebetulan, bisiknya. 1 Juni 2015, aku meminta pindah. Aku tidak bisa lagi berdiri di altar. Setiap kali aku mengangkat hosti, aku melihat mata Rafael menatap dari balik tanah. Catatan itu berakhir di sana tanpa penutup. Romo Thomas menutup buku dengan kedua tangan gemetar. Ruang arsip terasa semakin mencekik. Ia tahu kebenaran itu mengerikan, tetapi tetap harus terungkap. Saat ia melangkah keluar dari ruangan, suara lonceng gereja tiba-tiba berdentang 3 kali. Padahal jarum jam belum menunjukkan pukul 3 subuh, dan tidak ada seorang pun berada di menara. Dentangan itu sama seperti yang diceritakan para umat tua ketika menyebut malam terakhir Romo Rafael terlihat hidup. Romo Thomas menatap ke arah menara yang gelap. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin kebenaran itu tidak tenggelam lagi. Dan malam itu ia sadar bahwa perjalanan mengungkap rahasia paroki Santo Damian baru saja dimulai. Keesokan paginya, paroki Santo Damian dipenuhi polisi, petugas forensik, dan beberapa umat yang tidak bisa menahan rasa penasaran. Garis kuning membentang di belakang gereja tempat patung Kristus dan jasad Romo Rafael ditemukan. Kabut Lembang turun lebih tebal dari biasanya, seolah alam pun enggan mengungkap apa yang tersembunyi selama 10 tahun. Inspektur Ardi Kusumah berdiri bersama Romo Thomas di depan pintu kecil yang mengarah ke ruang bawah tanah tua di balik kapel. Pintu itu sudah lama tidak dibuka. Besi tuanya berkarat dan sarang laba-laba menutup engselnya. Kami harus memeriksa tempat ini, Romo, kata Ardi. Ruang yang ada di foto, kami menduga itu di sini. Romo Thomas mengangguk meski wajahnya memucat. Ia tahu bahwa di balik pintu tua itu adalah rahasia yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik umat lanjut usia. 2 petugas forensik mencongkel engsel pintu dengan hati-hati. Ketika pintu terbuka, angin dingin keluar seperti hembusan dari masa lalu. Aroma lembab dan tanah basah memenuhi udara. Sebuah lorong batu sempit tampak di depan mereka, diterangi cahaya lampu senter. Dindingnya dipenuhi lumut dan air menetes dari sela-sela batu. Romo, apakah tempat ini pernah digunakan? Tanya salah seorang petugas.
Tidak ada dalam catatan resmi, jawab Romo Thomas pelan. Tapi, catatan harian Romo Pius menunjukkan bahwa mereka sering berada di sini. Langkah demi langkah mereka turun ke lorong yang mengarah ke sebuah ruangan kecil berbentuk setengah lingkaran. Disinilah udara terasa paling berat. Sebuah meja kayu tua lilin-lilin, meleleh dan jejak-jejak. Simbol tergores di batu masih tampak jelas meski telah termakan waktu. Inspektur Ardi mengarahkan lampu senternya ke dinding. Ini bukan simbol Katolik. Romo Thomas menarik napas panjang. Saya tahu. Beberapa simbol berupa lingkaran garis berulang huruf Aramaik dan satu simbol besar mata di dalam lingkaran. Simbol itu sama persis dengan yang terlihat samar di foto hitam putih dari kotak besi. Jadi benar, ini ruang dalam foto itu, kata Ardi lirih. Petugas forensik memotret setiap detail. Mereka juga menemukan bekas tempat lilin potongan kain jubah dan 2 potongan logam kecil yang tampak seperti bagian dari salib altar. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya salah satu petugas dengan suara bergetar. Romo Thomas tidak langsung menjawab. Ia meraba permukaan meja kayu, lalu menemukan goresan kecil yang hampir tak terlihat jika tidak disentuh. Goresan itu berbentuk huruf R. Rafael, bisiknya. Ardi menoleh cepat. Maksud Romo? Romo Rafael pernah di sini sebelum? Ya, jawab Romo Thomas dengan suara rendah. Ia pasti memergoki mereka. Dalam catatan yang ia baca semalam, Romo Pius menulis bagaimana Rafael menemukan ritual terlarang yang dilakukan para pengurus dewan. Kini ruangan itu berdiri di depan mereka seperti bukti yang tak terbantahkan. Setelah beberapa jam, pemeriksaan tim memutuskan kembali ke permukaan. Namun ketika mereka mulai menaiki tangga, Mika, anjing pelacak yang menemani mereka sejak awal, tiba-tiba menggeram keras sambil mengarahkan moncongnya ke dinding sisi kanan ruangan. Kenapa dia begitu, tanya seorang petugas. Ardi mendekati dinding itu dan menempelkan telinganya. Ada rongga di baliknya, seperti ruang lain. Dengan hati-hati tim memeriksa dinding itu. Setelah mengetuk beberapa kali, suara gema terdengar berbeda dari bagian lain. Artinya dinding itu bukan struktur padat, melainkan ditutup secara sengaja. Buka, perintah Ardi. Petugas mengambil palu kecil dan mulai memecahkan bagian dinding. Batu-batu kecil jatuh disusul lapisan debu berusia puluhan tahun. Setelah beberapa menit, terbentuklah lubang kecil yang cukup untuk memasukkan lampu senter. Ketika cahaya masuk, semua orang menahan napas. Di balik dinding itu terdapat ruang persembunyian sempit cukup besar untuk 1 orang berdiri. Di dalamnya mereka menemukan jubah imam putih yang kusut dan berdebu, botol kecil berisi cairan bening, gulungan kertas tua, dan salib kayu kecil patah. Romo Thomas memegang salib kecil itu. Warnanya pudar, tetapi bentuk ukirannya sama dengan salib yang pernah dipakai Romo Rafael ketika memimpin misa. Ini punyanya Romo Rafael, katanya hampir berbisik. Ardi mengambil gulungan kertas dan membukanya perlahan. Di atasnya terdapat tulisan yang tampak seperti catatan terakhir seseorang. Jika seseorang menemukan ini, ketahuilah bahwa kebenaran tidak akan terkubur selamanya. Mereka datang untukku. Aku bersembunyi di sini malam itu, tetapi aku tidak bisa melarikan diri. Tulisan itu berhenti di tengah kalimat seperti penulisnya terputus. Ardi menatap Romo Thomas dengan wajah serius. Berarti Romo Rafael sempat bersembunyi di sini sebelum dibawa keluar. Romo Thomas memejamkan mata mencoba menahan emosi. Dia menulis pesan terakhirnya sendirian di ruang sempit ini, katanya. Dia tahu apa yang menanti. Ketika mereka keluar dari ruang bawah, tanah kabut sudah menipis dan matahari menyinari halaman gereja. Namun bagi semua orang yang berada di sana, cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan rasa berat bahwa apa yang baru mereka temukan hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Romo Thomas berdiri memandang bukit di belakang gereja. Jika ruang pertama menyimpan rahasia patung, katanya pelan, maka ruang kedua menyimpan suara seorang martir. Ardi menjawab, dan tugas kita sekarang adalah menemukan 3 orang yang tersisa dalam foto itu. Apapun peran mereka, mereka bukan lagi saksi. Mereka tersangka. Romo Thomas mengangguk. Dan dengan itu penyelidikan Santo Damian masuk ke fase yang lebih gelap. 2 hari setelah penemuan ruang bawah tanah paroki, Santo Damian berubah menjadi pusat perhatian seluruh Kabupaten Bandung Barat. Polisi berjaga di gerbang gereja, wartawan mulai berdatangan, dan umat paroki berdiri berkelompok sambil berbisik-bisik setiap kali melihat mobil polisi masuk. Namun bagi Inspektur Ardi dan timnya, fokus utama bukan kerumunan itu, melainkan 3 nama yang tertinggal dalam foto: Yohanes Durdiman, Markus Nugroho, dan Lukas Purnama. 3 pria yang jelas pernah memegang posisi penting di paroki, seperti yang tercatat dalam buku Dewan tahun 2014-2015. Pagi itu di ruang rapat kecil kantor polisi sektor Lembang, Ardi memanggil Romo Thomas untuk membahas perkembangan terbaru. Di atas meja terdapat beberapa map berisi informasi yang berhasil dikumpulkan selama 2 hari terakhir. Romo, saya sudah dapatkan lokasi mereka, kata Ardi sambil membuka map pertama. Tetapi,
Bukan kabar yang menyenangkan. Apakah mereka masih hidup, tanya Romo Thomas hati-hati. 2 orang ya? 1? Belum ada kepastian. Ardi mengambil foto pertama seorang pria tua berambut putih. Yohanes Durdiman, mantan ketua dewan. Dia sekarang tinggal di sebuah panti jompo Katolik di daerah Cimahi. Kondisinya sudah pikun parah, tapi kami tetap harus menginterogasinya. Romo Thomas mengangguk. Bagaimana dengan Markus? Ardi membuka map kedua dan memperlihatkan foto pria berkacamata dengan wajah keras. Markus Nugroho, mantan bendahara. Ternyata dia pindah ke Australia tahun 2018. Tapi kami menemukan catatan bahwa dia masih memiliki keluarga di Bandung. Kami sudah bekerja sama dengan kepolisian Australia untuk melacak keberadaannya. Apakah dia masih terhubung dengan paroki, tanya Romo. Tidak secara resmi, tapi keluarga bilang Markus sering menerima telepon dari seseorang di Indonesia beberapa tahun terakhir. Kami curiga itu berkaitan dengan kejadian 2015. Romo Thomas menelan ludah. Dan orang ketiga, Lukas Purnama. Ardi membuka map terakhir. Tidak ada foto, hanya selembar kertas lusuh. Untuk Lukas katanya pelan kita tidak menemukan catatan tinggal yang jelas. Dia menghilang sejak 2015. Teman dekatnya mengatakan Lukas masuk biara tertutup di daerah Jawa Tengah. Tapi ketika kami cek ke biara tersebut tidak ada catatan apapun atas nama itu. Dia menghilang begitu saja. Ardi mengangguk, entah bersembunyi atau berusaha menghapus identitasnya. Siang itu Ardi dan Romo Thomas pergi ke panti jompo di Cimahi untuk menemui Yohanes Durdiman. Panti itu berada di perbukitan tenang dikelilingi pepohonan besar. Di lorong-lorongnya terdengar suara langkah para suster yang merawat para lansia. Suster penjaga membawa mereka ke sebuah kamar kecil di ujung lorong. Ketika pintu dibuka, seorang pria kurus sedang duduk di kursi roda memandangi jendela kosong. Pak Yohanes, panggil suster lembut, ada yang ingin berbicara dengan Bapak. Pria itu menoleh perlahan. Matanya redup, tapi ketika melihat jubah Romo Thomas, ia tampak berusaha fokus. Romo, paroki mana, tanyanya lirih. Santo Damian Pak, jawab Romo Thomas pelan. Tubuh Yohanes bergetar, kursi rodanya bergeser sedikit. Tidak, tolong jangan sebut nama itu. Ardi mendekat. Pak Yohanes, kami hanya ingin bertanya tentang sebuah foto. Dalam diam yang menegangkan, Ardi menunjukkan foto hitam putih 5 orang di ruang batu itu. Mata Yohanes langsung membesar, tangan kurusnya gemetar keras. Suster yang berada di belakang spontan menahan bahunya, khawatir ia akan pingsan. Pak Yohanes, kata Ardi, hati-hati, apakah Bapak mengenali orang-orang dalam foto ini? Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Yohanes. Dengan suara serak ia berkata, Aku tidak boleh bicara. Mereka berjanji akan mencariku jika aku bicara, bahkan setelah aku lari. Lari, tanya Romo Thomas. Yohanes mengangguk lemah. Setelah malam itu aku ingin mengaku ke keuskupan. Tapi Pius dan yang lain, mereka bilang aku akan membahayakan semua orang kalau buka mulut. Ardi mencondongkan tubuh. Malam itu malam apa, Pak Yohanes? Yohanes menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia menatap jendela lama seolah melihat bayangan masa lalu menghantuinya. Aku tidak membunuh siapapun, katanya. Aku hanya ikut di sana, ikut menyaksikan. Tapi aku tidak menyentuh Romo Rafael. Aku bersumpah. Romo Thomas mencengkram lengan kursi roda pria tua itu. Pak Yohanes, tolong. Apa yang benar-benar terjadi? Yohanes menatapnya dengan wajah pucat. Rafael, dia tidak mati dengan cepat, kata Yohanes dengan suara hampir tak terdengar. Dia sempat bangun. Dia memanggil nama Tuhan sebelum mereka menutup tanah. Ruangan seketika menjadi hening. Ardi berusaha tetap tenang. Siapa mereka yang Bapak maksud? Yohanes memejamkan mata, air mata kembali mengalir deras. Markus dan Lukas, bisiknya. Romo Thomas tertegun. Ardi menegakkan badan. Jadi 2 orang itu yang menghabisi Romo Rafael. Yohanes menoleh ke Romo Thomas lalu berusaha meraih tangannya. Romo, mereka akan kembali. Mereka tidak ingin rahasia itu terbuka. Hati-hati Romo. Tangan Yohanes jatuh lemas dan ia mulai sesak napas. Suster segera memanggil bantuan dan percakapan itu harus diakhiri. Namun kata-kata terakhirnya menggema di pikiran mereka berdua. Mereka akan kembali. Dalam perjalanan pulang, Ardi memecah keheningan. Kita harus temukan Markus dan Lukas secepatnya. Mereka bukan hanya saksi, mereka pelaku utama. Romo Thomas mengangguk memandang jendela mobil yang dipenuhi tetes hujan. Dan jika mereka benar-benar kembali, katanya pelan, mungkin mereka tidak hanya ingin menutup masa lalu. Ardi menatapnya. Apa maksud Romo? Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada yang tersisa untuk bersaksi. Dan dengan itu, penyelidikan menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Malam turun perlahan di paroki Santo Damian. Kabut khas Lembang kembali menyelimuti halaman gereja, menjadikan setiap sudut terasa seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah pulang dari panti jompo, Romo Thomas duduk sendirian di ruang tamu pastoran menatap lampu gantung yang bergoyang pelan diterpa angin.
Perkataan Yohanes Durdiman terus mengulang di kepalanya. Mereka akan kembali. Tetapi siapa yang dimaksud mereka Markus Lukas? Atau seseorang yang lebih berbahaya? Sementara itu, Inspektur Ardi Kusuma memulai rapat malam bersama tim penyidik. Mereka berkumpul di kantor polisi sektor Lembang dengan peta dan foto-foto ditempel di papan tulis besar. 3 orang berada dalam foto. 1 meninggal sebagai korban Romo Rafael, 1 menghilang Romo Pius. 2 lainnya adalah pelaku utama menurut kesaksian Yohanes, jelas Ardi sambil menunjuk foto Markus dan sebuah siluet yang mewakili Lukas. Anggota tim lain menambahkan, kami baru mendapat kabar dari kepolisian Australia. Markus Nugroho diketahui masih hidup tinggal di Sydney dengan identitas baru. Mereka siap bekerja sama untuk menangkapnya. Bagus, jawab Ardi. Kalau dia kembali ke Indonesia kita harus tahu. ADN setelah itu ia memandang sketsa Lukas. Yang lebih berbahaya adalah pria ini. Hilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Orang sejenis ini biasanya tidak ingin ditemukan. Di pastoran Romo Thomas tidak bisa tidur. Ia membuka kembali catatan harian Romo Pius yang ia bawa dari ruang arsip. Setiap kalimat seperti memotong hatinya. Pada halaman terakhir ia menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat, sebuah catatan kecil di sudut halaman nyaris tak terbaca. Jika mereka gagal mengubur rahasia, mereka akan kembali ke asal ritual. Asal ritual, gumamnya, di mana ia membuka kembali foto hitam putih dari kotak besi. Di belakang 5 pria itu, selain simbol mata dalam lingkaran, ada sebuah bentuk lain, salib dengan lingkaran di dasar kaki. Romo Thomas sangat yakin ia pernah melihat bentuk itu. Tapi di mana? Keesokan paginya Ardi datang ke pastoran dengan kabar mengejutkan. Romo, katanya sambil menahan nafas, kami menemukan sesuatu semalam. Temuan apa, Pak Ardi? Seseorang mencoba masuk ke halaman gereja lewat belakang. Jejak kaki terlihat jelas di tanah yang lembab, ukurannya cukup besar, dan tidak ada umat yang masuk dari arah itu. Apakah itu Markus atau Lukas? Kami belum tahu, tapi seseorang sedang mengawasi paroki ini. Romo Thomas merasakan bulu kuduknya meremang. Ardi menambahkan, dan itu bukan orang yang gugup atau takut. Jejak kaki menunjukkan langkah yang stabil. Orang itu tahu kemana dia pergi. Siangnya ketika para petugas forensik kembali memeriksa ruangan bawah tanah Romo Thomas, menyadari sesuatu di dinding ruang kedua. Ruang tempat mereka menemukan salib patah dan pesan terakhir Romo Rafael. Di salah satu batu dinding terdapat ukiran kecil. Bentuk salib dengan lingkaran di bawahnya sama persis dengan simbol yang ia lihat dalam foto. Ini dia, bisiknya. Ardi yang melihatnya langsung memotret. Romo, simbol ini muncul beberapa kali di ruang pertama juga. Benar, jawab Romo Thomas. Ini bukan simbol acak. Ini tanda kelompok. Ardi menoleh cepat. Kelompok? Romo mengangguk. Saya pernah membaca jurnal lama di perpustakaan seminari. Ada aliran sesat kecil di Eropa abad ke-13 yang memakai simbol ini. Mereka percaya bahwa keselamatan bisa dicapai lewat ritual penyatuan cahaya dan kegelapan di bawah simbol mata. Dan mereka beroperasi dalam gereja, tanya Ardi terkesima. Ya, dengan menyelewengkan ajaran, jawab Romo Thomas. Bukan gereja Katolik, tapi mereka menyusup ke dalamnya. Ardi menarik napas panjang. Romo, Anda yakin kelompok itu pernah ada di sini? 3 orang dalam foto itu, mereka memakai simbol ini. Itu bukan kebetulan. Ardi menelan ludah. Berarti Markus dan Lukas bukan hanya pelaku pembunuhan. Mereka bagian dari kelompok itu. Romo Thomas menatap dinding yang gelap, dan ritus mereka belum selesai. Sore itu ketika Romo Thomas menutup kapel kecil, setelah doa sore ia mendengar suara langkah kaki cepat dari arah belakang gereja. Ia berbalik tetapi tidak melihat siapapun. Hanya kabut tebal menutupi pepohonan. Ia maju beberapa langkah. Mika panggilnya, kamu di sana. Tidak ada jawaban, tidak ada gonggongan. Hanya suara ranting patah di ujung halaman. Seolah seseorang baru saja menghilang ke balik kabut. Romo Thomas merasa dadanya mengeras. Ia kembali ke pastoran dan menutup pintu rapat-rapat. Pada malam yang sama, Inspektur Ardi mendapat pesan dari polisi perbatasan Bandara Internasional. Subjek atas nama Mar terdeteksi dalam daftar penumpang pesawat dari Sydney menuju Jakarta. Estimasi kedatangan besok pagi. Ardi memejam mata lalu duduk perlahan. Markus kembali, gumamnya. Ia mengangkat telepon dan menelepon Romo Thomas. Romo, kita harus bersiap. Untuk apa, Pak Ardi? Untuk kemungkinan bahwa Markus datang bukan untuk melarikan diri? Ardi menatap foto hitam putih 5 pria itu, terutama wajah yang hilang Lukas. Melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda selama 10 tahun. Dan malam itu Santo Damian tetap sunyi-sunyi seperti sebelum badai datang. Pagi itu udara Lembang terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menggantung rendah menyelimuti halaman paroki Santo Damian seperti tirai yang menunggu untuk dibuka. Inspektur Ardi berdiri di gerbang gereja bersama beberapa anggota polisi bersenjata lengkap. Mereka menunggu seseorang, Markus Nugroho, yang dijadwalkan tiba di Indonesia pagi ini.
Romo Thomas berdiri di samping Ardi memegang rosario dengan tangan yang bergetar halus. "Romo, jika Markus datang kemari, apa menurut Anda dia akan menyerah?" tanya Ardi. Romo Thomas menggeleng pelan. "Tidak, Pak Ardi. Orang yang membawa rahasia selama 10 tahun tidak datang untuk menyerah. Dia datang untuk menutup semuanya." Ardi menghela napas panjang. "Itulah yang saya khawatirkan." Sekitar pukul 9 sebuah mobil sewa berhenti di depan gerbang. Seorang pria turun perlahan. Markus Nugroho lebih kurus daripada foto lamanya, dengan mata yang cekung namun penuh ketegangan. Ia membawa tas kecil dan menatap gereja itu lama, seperti melihat tempat yang sudah lama menghantuinya. Dua polisi mendekat. "Markus Nugroho?" tanya Ardi. Markus menatap Ardi, lalu tersenyum samar. "Saya ingin bertemu dengan Romo." "Di bawah pengawasan kami," jawab Ardi tegas. Markus mengangguk dan melangkah masuk halaman gereja. Ketika melihat Romo Thomas, langkahnya terhenti. "Romo?" Suaranya lirih. "Saya tidak kembali untuk bertarung." "Lalu untuk apa?" tanya Romo Thomas tenang. Markus menunduk. "Untuk mengakhiri apa yang saya mulai, dan untuk memberitahu bahwa Lukas juga akan datang." Ardi langsung siaga. "Di mana dia?" Markus menghela napas berat. Dia tidak pernah keluar dari Indonesia. Dia bersembunyi selama bertahun-tahun. Tapi setelah melihat berita tentang penemuan jasad Rafael, dia merasa ritual itu harus disempurnakan. Disempurnakan. Ardi hampir tidak percaya. "Kalian membunuh seseorang?" Markus menutup mata, wajahnya dipenuhi penyesalan. "Saya tidak ikut melukai Rafael. Itu Lukas. Saya hanya pengecut yang diam." Romo Thomas mendekat. Katanya, "Anda kembali untuk mengakhiri semuanya. Bagaimana?" Markus membuka tasnya. Di dalamnya terdapat gulungan kertas, tampaknya bagian lain dari dokumen Latin yang ditemukan di kotak besi. "Ini catatan asli, bagian yang disobek dari perkamen lama. Lukas menyimpannya. Saya mencurinya sebelum kabur ke Australia. Di sini tertulis ritual itu tidak boleh dilakukan tanpa korban yang rela. Rafael menolak, itulah sebabnya Lukas kehilangan kendali." Ardi mengambil gulungan itu. "Jadi ini bukti bahwa pembunuhan itu direncanakan." "Lebih buruk," Markus bergumam. "Lukas percaya ritual itu belum selesai, dan ia yakin dosa akan turun jika tidak menyelesaikannya." Romo Thomas bergetar. "Maksudmu, dia datang untuk melakukan ritual baru?" Markus mengangguk. "Pada orang yang memicu penyelidikan ini." Semua mata serentak menatap Romo Thomas. Suara Romo hampir pecah. "Lukas percaya jika Anda dibungkam, rahasia itu akan tetap terkubur." Belum sempat mereka bereaksi, suara langkah cepat terdengar dari arah belakang gereja. Mika yang biasanya tenang tiba-tiba menggonggong keras mengarah ke bukit kecil di ujung halaman. Dia datang. Markus berbisik. "Itu gaya langkahnya. Saya hafal." Ardi segera memberi isyarat kepada tim, "Lindungi Romo." Dua polisi menarik Romo Thomas masuk ke dalam gereja, sementara Ardi dan Markus bergerak menuju sisi belakang. Kabut di area itu sangat tebal. Hanya suara ranting patah yang memberi tanda bahwa seseorang ada di sana. "Lukas!" teriak Ardi. "Kami tahu Anda di sini. Serahkan diri." Tidak ada jawaban, hanya napas berat dari balik kabut. Markus maju satu langkah. "Lukas, ini aku Markus. Kita harus berhenti." Kemudian muncullah siluet seorang pria. Kurus, rambut panjang tak terawat, mata tajam seperti orang kehilangan arah hidup. Lukas Purnama. Ketika melihat Markus, ia tersenyum miring. "Kau kembali. Baik, kita bisa menyelesaikannya bersama." "Kita tidak menyelesaikan apapun." Markus menahan tangis. "Semua ini salah. Kita sudah menghancurkan hidup seorang imam yang tidak bersalah." Lukas menggeleng pelan. "Rafael ingin membuka rahasia. Dia mengkhianati kita." Ardi maju cepat. "Lukas Purnama, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana." Namun Lukas mendadak melarikan diri ke arah ruang bawah tanah. Ardi dan Markus mengejar. Ketika mencapai lorong batu, mereka melihat Lukas berdiri di tengah ruangan ritual menatap simbol mata di dinding seperti orang kesurupan. "Tuhan tidak mengampuni pengkhianat," gumam Lukas. Markus melangkah maju. "Lukas, jangan lakukan apapun. Sudah selesai." Belum jawab Lukas pelan. "Masih ada satu orang yang harus diam." Ia berbalik dan berlari ke arah tangga menuju pastoran. Ardi mengejar sekuat tenaga. Di atas, Romo Thomas baru saja keluar dari ruang sakristi ketika Lukas muncul membawa pecahan kayu tajam dari ruang bawah tanah. Semua terjadi dalam hitungan detik. Tapi Ardi berteriak. Romo Thomas menghindar jatuh ke lantai. Lukas hampir menerjangnya, tapi Markus menubruk Lukas dari samping. Mereka berdua jatuh menghantam bangku panjang. Pecahan kayu terlepas. Polisi lain segera menahan Lukas yang mengamuk. Markus terbaring, lemah darah mengalir dari lengannya yang robek akibat benturan. Romo Thomas berlutut di sampingnya. "Markus, kenapa kau menyelamatkanku?" Dengan napas patah-patah Markus tersenyum kecil. "Karena Rafael tidak pantas mati sia-sia, dan aku sudah terlalu lama bersembunyi."
Ardi menghampiri. Kami akan membawa Lukas dan membuka kembali seluruh kasus ini. Romo, sekarang semuanya sudah berakhir. Romo Thomas mengangguk menatap ruang gereja yang tenang. Belum berakhir, katanya pelan. Tetapi kebenaran akhirnya mulai hidup kembali. Di luar kabut perlahan terangkat. Matahari menembus pepohonan menyinari patung Kristus yang telah pulih di halaman gereja, seakan memberi tanda bahwa apapun yang tersembunyi di bawah tanah selama 1 dekade akhirnya telah bersuara.